Oke semuanya, ini dia pembahasan soal PBM, SNBT atau UTBK 2025 yang udah berseliweran banyak banget karena bocoran di hari pertama itu banyak yang keluar kodenya. Nah, ini salah satu kode yang mau aku bahas. Khususnya subtes PBM ya, Bahasa Indonesia hari pertama. Oke, kita bahas ya, mulai dari nomor satu. Seperti biasa, pause dulu, cobain dulu berdasarkan pengetahuan kalian. Pertanyaan di nomor satu ini adalah penggunaan kata bercetak tebal yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Kata bercetak tebalnya aku merahin ya, karena kalau hitam takutnya kurang kelihatan. Jadi silahkan dicoba terlebih dahulu. Kalau udah, ini dia pembahasan yang aku buat. Ini masih tergolong mudah. Ingat ya, SNBT tuh nggak ada sistem minus, jadi maksimalin aja kerjain semua soalnya. Tapi tetap harus punya strategi. Beberapa materi di PBM, PPU, LB Indo harus ada yang kamu kuasai. Oke, ini pembahasannya. Ada di C, yaitu di kalimat nomor 5. Di kalimat nomor 5 ini ada kata dukungan ya. Nah, dukungan di sini dia tidak sejajar. Kenapa? Di sini kan ada rincian gitu ya. Ada kata dan. Ingat ya, rincian itu kalau nggak pakai koma pakai dan. Rinciannya 2 pakai dan. Kalau rinciannya lebih dari 2, koma terus dan baru rinciannya lagi. Kalau sesuatu yang dirinci di kalimat efektif itu harus sejajar. Kata dasar semua. Kalau pakai imbuhan, imbuhan semua. Nah, di sini kata yang yang dirincinya itu yang pertama adalah mengembangkan, dia kata kerja. Maka dukungan pun nggak bisa jadi kata benda, harus kata kerja juga, yaitu mendukung. Kalau kalian butuh penjelasan tentang kalimat efektif, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut, masih teks yang sama. Ini dia pertanyaannya, pause dulu seperti biasa, cobain dulu. Kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Kalimatnya dibaca baik-baik. Nah, pertanyaannya kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat berapa? Cermati dan jawab. Oke, kalau udah, ini pembahasan yang aku buat. Cocoknya itu di setelah kalimat 7 ya. Setelah kalimat 7 atau kalimat terakhir. Kenapa? Di sini aku kasih penjelasan. Kita mundur ke 6. Di 6 itu dia memperkenalkan konsep limbah. Di 7-nya, contoh konkret konsep limbahnya. Maka kalimat di soal cocoknya setelah konsep limbahnya dijelaskan gitu. Jadi setelah kalimat 7 atau ada di kalimat terakhir. Oke, kalau belum paham boleh diulang lagi, boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjut, masih teks yang sama. Pertanyaan selanjutnya seperti biasa, cobain dulu. Pause dulu. Cermati penggunaan tanda baca yang salah, ingat yang salah. Dan di UTBK sekarang seringkali penulisan salah tidak tepatnya itu nggak di bold atau dimiringin. Jadi kalian hati-hati membaca soal karena berpengaruh pada kunci jawaban kalian. Pada kalimat nomor berapa? Cermati ya, jawab dulu. Coba jawaban kalian betul atau enggak nih. Pembahasan yang aku buat. Jawabannya ada di A, yaitu di kalimat nomor 2. Kenapa? Kalau kalian cermati, ingat. Karena itu boleh loh dipisah pakai koma kalau karenanya berupa sisipan. Tapi karena di kalimat 2 ini bunyinya seperti ini. Deforestasi berdampak negatif pada lingkungan karena, nah gitu bacanya pun nggak berhenti gitu. Kecuali kalimatnya seperti ini. Deforestasi berdampak negatif pada lingkungan, karena banyak misalnya makhluk hidup yang menjadi korban, lagi baru kalimat lanjutannya itu boleh. Itu disebutnya sisipan atau keterangan tambahan. Tapi karena di sini bukan, dia kalimat biasa yang menyatakan sebab akibat, maka nggak boleh dipisah pakai koma. Nah, di sini nanti aku jelasin ya, kalau kalian butuh ada beberapa konjungsi antar kalimat yang dia harus malah wajib pakai koma sebelumnya. Nanti di pembahasan selanjutnya. Oke, masih teks yang sama. Pause dulu. Pertanyaannya kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat 4? Fokus di kalimat 4 aja. Cari tahu dulu kesalahannya apa, baru kamu bisa jawab dengan yakin. Tapi kalau nggak yakin kesalahannya apa nanti akan sulit. Jadi cermati dulu kalimat 4. Oke, kalau udah, ini pembahasan yang aku buat. Kesalahan kalimat 4 itu dia tidak punya subjek. Ingat, kalimat efektif itu syarat utamanya minimal subjek dan predikat. Nah, aku kasih keterangan ya di teksnya. Dia tuh dari awal sampai akhir tuh keterangan. Karena diawali konjungsi. Dan setelah konjungsinya nggak ada koma yang memisahkan anak kalimat dan induknya. Untuk membuat kalimat tersebut jadi punya subjek, otomatis di sini harus jelas gitu ya. Harus jelas, meskipun minyak sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, itu anaknya tuh di E. Sisi negatifnya subjek tidak dapat diabaikan predikat. Jadi sekali lagi,
kita nggak mengubah struktur gitu. Sebetulnya nggak harus mengubah struktur, tinggal tambahin koma supaya jelas anak kalimat mana sama induknya. Kesalahan di A sampai D aku tandain pakai hitam ya, di bold. Di A itu karena tetapi itu nggak nyambung. Kenapa? Karena meskipun sama tetapi bukan konjungsi korelatif, itu jadi hambur dan bikin kalimat juga jadi ambigu. Di B ini udah jelas nggak nyambung kalau pakai konjungsi meskipun. Di C juga sama, bertolak belakang malah ya. Di D mah apalagi, di D tuh pakai juga, padahal dua hal ini bertolak belakang. Juga itu kan penegasan, jadi harus hal yang selaras. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya strategi, kalau punya materi yang kamu kuasain, ketika kamu mau jawab A, berarti B, C, D, E harus tahu salahnya apa, supaya kamu yakin itu soal betul. Oke, lanjut ya, masih teks yang sama. Udah beda teks. Teksnya pendek. Fokus di nomor 5 ini penulisan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat nomor. Fokus ke penulisan huruf kapital. Ini masih mudah ya, ini penjelasan yang aku buat, tentu saja ada di C. Di sini ada kata lokakarya internasional. Ingat ya, aturan huruf kapital itu nggak ada kalau acaranya bukan spesifik gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang spesifik. Kalau nama acara, nama event itu jelas kapital. Di sini lokakarya internasional dia cuma ngasih tahu aja bentuk kegiatannya gitu ya, bukan nama acaranya. Jadi L-nya kecil atau kapitil, internasionalnya juga I-nya kapitil. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke teks 2, dia beranak juga. Ini teks 2, pertanyaan pertama, fokus. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5. Artinya, di 5 itu ada kata yang membuat kalimat nggak efektif. Pasti katanya nggak mungkin kata yang sama, karena itu mudah. Di UTBK itu dibikin agak sulit. Cari kata yang mubazir penggunaannya. Kata yang membuat rancu, biasanya bisa kata berimbuhan, konjungsi, kata depan, itu bisa kata apa saja. Ini penjelasan yang aku buat. Nah, aku merahin kalimat yang ditujunya itu kalimat 5. Nah, di situ dia nggak efektif gitu ya. Karena ada kata depan dari, jadi nggak nyambung. Padahal institusi dari pendidikan formal kan padahal mau nyeritain subjeknya sama, institusi pendidikan formal. Tapi kalau diselipin dari, institusinya jadi punya anakan, subjek utamanya pendidikan formal, padahal bukan. Subjeknya nama lembaga, institusi pendidikan formal. Ini mudah-mudah menjebak, jadi harus hati-hati. Lanjut lagi, masih teks 2. Kata daya dalam kalimat 1 seharusnya cermati baik-baik. Dan nambah kosakata juga buat kalian. Ini masih mudah. Ini penjelasan yang aku buat. Dayanya diganti dengan potensi, karena gak nyambung kalau kalian baca pun di kalimat 1 itu. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan dan mengoptimalkan daya anak. Di sini kan jadi ambigu dayanya. Daya tuh ada daya serap, ada daya tenaga, ada banyak makna daya. Tapi di sini kan agar siap menyongsong masa depan sesuai dengan zamannya. Maka kalau sesuatu yang dipersiapkan untuk masa depan, otomatis kaitannya dengan potensi. Masih teks 2, pertanyaan selanjutnya pause dulu, cobain dulu. Kalimat tua, fokus di kalimat 2 aja, perlu disempurnakan dengan cara apa? Cobain satu-satu, ingat syaratnya adalah kalimat efektif, nggak akan jauh-jauh. Pokoknya di UTBK, PPU PBM itu kalimat efektif tuh udah sangat mendominasi, bisa 2-3 soal. Itu wajib kamu pelajari karena kalau kamu menguasai ya keren gitu ya, kamu dapat. Dan kalau IRT-nya menurut orang lain sulit, kamu bisa kan IRT-nya tinggi. Oke, kita bahas ya. Aku buat pembahasannya ini. Kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara D, menghilangkan kata pada. Jadi pas dibaca, saat ini teknologi yang berkembang dengan pesat memicu pada, nih udah gak nyambung. Predikat mau ke objek dipisah pakai pada, padahal kan harusnya SPO aja gitu, udah jelas. Saat ini teknologi yang berkembang dengan pesat, subjeknya memicu predikat, perubahan yang cepat pula itu objek. Jadi kalau ditambahin pada ini jadi gak nyambung. Pada itu tujuan ya, kata depan yang menunjukkan pada tujuan. Oke, kita lanjut. Masih teks 2. Agar sesuai dengan konteks bacaan, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah fokus tuh. Di kalimat 5-nya dulu baru ke 6, supaya kamu yakin lagi bahas apa sih gitu. Oke, kalau sudah jawab, coba jawaban kalian betul nggak nih? Sesuai dengan pembahasan aku buat jawabannya ada di B, karena kalimat 6 itu menggunakan konjungsi pertentangan tetapi. Nah, klausa pertamanya itu isinya ini, maka kelanjutannya itu mempertentangkan, harus beda gitu. Jadi di sini cukup responsif terhadap tuntutan zaman. Ini memang masih mudah ya kalau yang kayak gini-gini, kalian tinggal
fokus aja. Kalau dirasa fokusnya udah hilang, jangan coba-coba, menjawab pertanyaan yang bentuknya teks, dahulukan yang bentuknya kebahasaan yang lebih mudah. Lanjut lagi, udah nggak pakai teks 2, pertanyaannya adalah penulisan kata bercetak tebal, tebalnya aku merahin. Yang salah tuh lagi-lagi di UTBK tuh kata salah, bukan, tidak, itu nggak di-bold, nggak dimiringin, jadi kita harus hati-hati bacanya ya. Terdapat pada kalimat nomor berapa? Ini gampang banget. Karena katanya bukan kata yang jarang kamu dengar, tapi sering kamu dengar. Ini penjelasannya. Dan aku tambahin ya di sini pakai warna hijau buat kamu juga jadi catatan. Beberapa kata majemuk yang ditulis serangkai selain jawabannya di sini ada ekstrakurikuler itu kan wajib disatuin. Non itu nempel. Anti nempel, swa nempel, panca, pra, pasca, tri, tuna, nara, antar, purna, tata krama, maha. Maha ini nempel ya kecuali penyebutan untuk Tuhan. Misalnya Maha Esa, M-nya kapital, Esa-nya juga E-nya kapital dan terpisah. Kalau maha yang lain seperti Maha Guru, Maha Cantik, Maha Indah, nah itu ditujukannya bukan untuk Tuhan, maka kecil semua kapital, tapi bersatu nulisnya serangkai. Sebetulnya masih banyak ya kata-kata lainnya. Kalau kalian cermati bisa membantu ketika nanti ada soal-soal seperti ini. Lanjut lagi teks 3 dan beranak juga. Kata yang paling tepat menggantikan faktor dalam kalimat satu adalah cermati fokus hanya di kalimat satu aja. Oh ya, kalau kecepatan kalian komen aja di kolom komentar ya. Ini dia pembahasan yang aku buat. Kata yang paling tepat menggantikan kata faktor dalam kalimat satu adalah aspek gitu ya. Karena kalau dibaca, di tengah kekhawatiran global tentang dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan satwa liar, titik-titik yang seringkali terlupakan adalah aspek, udah jelas gitu ya. Kalau unsur, banyak makna, elemen biasanya nggak berkaitan sama ini, dan banyak juga bagian tidak sedang membicarakan satu kesatuan, sisi apalagi nggak nyambung ya. Aspek itu kan hal, sudut pandang, pandangan, pemikiran. Jadi paling cocok. Masih teks 3, pause dulu, cobain dulu. Pertanyaannya, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 3 adalah fokus baca 1 dan 2-nya dulu supaya yakin. Oke, kalau udah, ini pembahasan yang aku buat. Yang lebih tepat kita isi dengan B, yaitu peningkatan suhu. Karena kalimat 3-nya menyebutkan rincian ya. Jadi di 4 dan 5-nya dijelaskan suhunya dapat memengaruhi apa. Jadi udah jelas pasti peningkatan suhu. Ini mah tinggal fokus aja ya, aku yakin kalian bisa. Asal fokus dan mau berlatih. Oke, lanjut lagi masih teks 3. Pause dulu, ayo ini judul. Nah, judul ini unik ya. Di UTBK nggak setiap tahun muncul pertanyaan tentang judul gitu ya. Ada beberapa tahun yang 1-2 kodenya tuh nggak muncul judul, kayak misal 2019 ada, 2018-nya nggak ada kayak gitu. Tapi aku yakin nggak ada salahnya untuk belajar karena kita nggak ada yang tahu kamu di hari H dapet tesnya yang ada judul apa enggak. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Ingat syarat judul singkat, padat, mewakili isi dan menarik gitu. Jangan sampai judulnya apa padahal diisi nggak bahas apa. Jadi cari dominasi diisi itu ide pokoknya bahas apa. Oke, coba cek jawaban kalian. Aku buat pembahasan jawabannya D. Yang aku hitamkan di bold itu artinya kesalahan ya. Kenapa bukan A gitu ya? Karena A itu terlalu umum. Dia menjelaskannya hewan, padahal bagian mananya hewan yaitu bagian otaknya. B, dia nambahin otak manusia, padahal kalau kalian lihat, kalian baca skimming gitu ya, kursornya jalan, tangannya jalan ke setiap barisnya, itu yang spesifik adalah ke hewan aja. C juga sama, masih memasukkan otak manusia. Yang E kerusakan, E itu pengecoh. Yang dimaksud di pembahasan di teks 3 itu bukan kekerusakannya, tapi adanya perubahan. Belum tentu bentuknya rusak, tapi bentuknya beralih, berubah gitu ya. Jadi kerusakan di sini bikin ambigu dan gak boleh dan tidak mewakili isi teks. Lanjut lagi, masih teks 3. Agak panjang nih. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 4 dan 5? Ingat selalu kalau penggabungan kuncinya konjungsi atau kata hubung, itu nggak ada lagi deh, pokoknya konjungsi kuncinya. Temukan hubungan mereka. Ini pembahasan yang aku buat. Jawabannya di D, karena mereka tuh butuhnya sebab akibat. Sebab akibat di sini cuma satu, sehingga A itu nggak nyambung, malah dia kebalikan, dia bilang suhu tinggi dapat, padahal ini ya, sepertinya nggak nyambung gitu ya. Suhu tinggi dapatnya betul,
Kenapa aku ijoin ya? Salah yang harusnya aku ijoin itu kata seperti. Seperti di sini tuh kan dia mau ngasih contoh, sedangkan di sininya bukan mau merinci gitu, cuman mau ngasih tahu akibatnya. Di B yang salahnya kata yang, dia memperluas pengaruhnya tuh apa, padahal bukan memperluas pengaruh, tapi apa akibat dari pengaruh itu. C, khususnya, kalau khusus itu nggak banyak, sedangkan di sini rincian banyak. Di E untuk udah makin gak nyambung. Oke, lanjut lagi. Masih teks 3, pause dulu. Apa informasi utama kalimat 6? Ambil inti-intinya, sinti-pinti, tambahin objek kalau ada, oke? Sinti-pinti itu S inti, P inti. Cobain ya. Coba jawaban kalian gimana? Betul gak? Jawabannya B, ya. Jadi intinya adalah suhu. Predikatnya dapat mempengaruhi pembentukan neuron dalam otak itu sebagai objeknya. Jadi sekali lagi fokus. Pokoknya kalau ditanya informasi utama, nama lainnya inti ya. Atau ide kalimat. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke teks 4 dan dia beranak juga. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut tuh. Kata salahnya nggak dimiringin, nggak di bold, nggak digedein. Jadi kalian harus hati-hati. Fokus, coba. Jawaban kalian betul nggak? Penulisan kata bercetak tebalnya itu yang salah itu ada di 7. Sorry ya nggak ditebelin. Harusnya aku tebelin dulu. Coba aku lihat lagi nih. Di sininya nggak aku tebelin. Di 2-nya. Tapi kalian bisa ya. Kayaknya bisa melihat kata serapan aja langsung. Contoh di 2 itu kata apa? Dia kata teknologis. Kemudian yang kalimat 3-nya ada kata dolar, miliar gitu ya, konektivitas. Di 4 teknologi lagi dan miliar, online juga. Di 6 itu ada kata science gitu ya. Nah, science itu kita tahu bersama ya di buku-buku kalian, science itu pakai S dan di KBBI pun pakai S ya. Oke, lanjut lagi, masih teks 4. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5. Fokus di kalimat 5 aja. Hati-hati baca baik-baik. Coba jawaban kalian, betul nggak nih? Kata namun ya, karena di awal kalimat ini hampir semuanya konjungsi antar kalimat, tapi kita lihat hubungan kalimat 4 dan 5. Ternyata 4 dan 5 itu dia bentuknya adalah cocoknya namun karena pertentangan. Selain itu penambahan, selanjutnya kelanjutan, tahapan, bahkan itu penegasan. Untuk itu penegasan juga. Oke, kita lanjut lagi. Masih teks 4. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 6? Sebetulnya langsung aja fokus kalimat 6 atau langsung ke pilihan ganda, menurut aku kalian bisa. Temukan dulu kesalahan kalimat 6. Ini penjelasannya. Jadi kalimat 6 itu salahnya aku tulis pakai hijau ya di kalimat soal. Tidak punya subjek dan predikat. Kenapa? Karena diawali menurut dan nggak dihilangkan, nggak ada koma. Jadi keterangan tuh sampai akhir. Otomatis kita harus memunculkan subjek dan predikat. Ini kasusnya sama kayak soal sebelumnya tadi. Maka kita hilangkan kata menurutnya menjadi laporan itu menunjukkan. Yang lainnya bisa kayak kita eliminasi cepet. A, B, dan E itu udah jelas salah karena diawali masih kata depan. Kemudian yang A itu salahnya fatal lagi setelah koma, bahwa itu tetap nggak ada subjek. Kemudian yang C pengecoh, tapi kalau kalian lihat kenapa dia kurang tepat. Laporan itu menunjukkan penggunaan gawai katanya ya dalam belajar di 14 negara cenderung memberikan dampak negatif karena lebih sering mendistraksi pembelajaran. Bedanya apa sama yang D? Bedanya dia menunjukkan penggunaan, padahal kata menunjukkan harus pakai kata bahwa. Kenapa? Karena untuk menunjukkan objek ya, jadi harus diikuti. Memaparkan bahwa, menjelaskan bahwa harus diikuti kata bahwa ya. Disebabkan, jadi ada kata lainnya di UTBK yang menurut aku kunci. Kalau muncul kata disebabkan wajib diikuti oleh. Oke, lanjut lagi. Teks 4. Pertanyaan terakhir di teks 4, kalimat manakah yang maknanya sama dengan kalimat 1? Pahami dulu makna kalimat 1. Ini selalu ada ya di PBM. Jadi kuasain tentang makna yang serupa dalam sebuah kalimat. Ini pembahasannya. Jadi ada di B. Yang lainnya beda makna ya. Karena udah jelas kalau dibaca udah beda banget. Tapi harus hati-hati. Oke, pertanyaan terakhir di PBM. Ini juga sama, minimal selalu ada mengurutkan. Jadiin patokannya dua nomor aja biasanya yang kalau abis dia pasti ini gitu, nggak usah kalian semuanya. Nah di sini jawaban yang B
4 itu abis 4 1. Oke, kalau, menurut kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like dan subscribe.